Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image lur. Oke lur, masih ingat ini media kemarin yang kita pakai eksperimen ngupas stiker tapi gagal. Nah, di sini kita akan lanjut untuk sesi epoxy correction. Nah, apa itu epoxy correction, Mas? Nah, epoxy correction itu lebih cenderung ke persiapan panel. Seberapa layak media kita akan naikkan ke epoxy. Dan setelah saya analisa media ini dengan Mas Gibran, ternyata media ini banyak sekali luka-luka ya lur ya. Nah, berhubung kemarin saya ngupas stiker itu gagal menggunakan cairan yang saya review itu, saya bantu dengan pengupasan menggunakan cutter dan cutternya itu mengenai media. Di sini saya butuh pendempulan sedikit-sedikit ya lur. Mas, itu belum di epoxy kok sudah didempul. Apakah aman? Aman, menurut saya aman. Asal cat itu masih keras atau masih ori ya. Jadi dulu-dulu kalau misalnya nemuin media yang masih ori, didempul terlebih dahulu itu nggak apa-apa lur, aman. Dan di sini saya juga menggunakan dempul yang berjenis BPO, jadi lebih daya rekatnya lebih kuat dan lebih keras. Terus kalau untuk misalnya ketemu media yang sudah cet-cetan itu dilihat dulu apakah catnya itu sudah tebel atau masih tipis. Nah, kalau sudah tebel jangan langsung didempul. Langkah baiknya itu dikupas dulu. Takutnya kalau langsung didempul nanti cat yang tebel itu ketarik sama dempul bisa mengakibatkan yang namanya retak. Nah, di situ nggak tahan ya lur ya. Oke, di sini untuk pengamplasan atau sanding kita menggunakan mode wet sanding atau mode basah menggunakan air. Untuk pengamplasan saya pakai grit pertama itu 500. Lalu nanti kita sambut menggunakan grid 600 gitu. Selain analisa media pertama atau panel pertama tadi, apakah media ini masih ori atau bukan, untuk sesi kedua itu tentang pengamplasan dan pemilihan grid. Pemilihan grid itu diperlukan ya lur, karena kalau kita salah pemilihan grid itu bisa mengakibatkan hal yang kurang baik juga. Nah, maka dari itu di situ saya pakai 500. Terus terakhir itu sebelum kita naikkan ke epoxy, saya sanding menggunakan 600. Supaya apa? Supaya tidak meninggalkan sisa baretan yang terlalu dalam. Karena kalau walaupun cat itu masih ori, kalau sisa baretannya itu masih terlalu dalam, ketika ditimpa dengan chemical kimia yang baru atau thinner, itu juga bisa mengakibatkan yang namanya keriting. Terus kalau misalnya kita ngamplasnya masih kasar, itu juga memerlukan film yang mungkin lebih over atau lebih tebal daripada idealnya. Jadi untuk menghilangkan baretan itu. Nah, di sini untuk baretan terakhirnya itu saya pakai grid 600. Supaya apa? Supaya kita bisa menghilangkan sisa baretan yang 500 tadi dan juga masih mendapatkan mechanical bonding. Nah, mechanical bonding apalagi itu Mas? Mechanical bonding itu semacam ketika kita mau mengaplikasikan saya kasih logika yang simpel aja. Ketika teman-teman melihat Pak tukang bangunan yang mungkin ada pekerjaan mengerjakan pemasangan keramik. Nah, ternyata dindingnya itu sudah diplester sudah lama. Otomatis Pak tukang itu akan membuatkan semacam dinding itu akan dikasih suatu petal-petal gitu nah, apa ya? Dibetelin itu nah ya, dibetelin supaya ketika penempelan keramik antara keramik dengan semen itu bisa merekat dengan sempurna. Nah, jadi di situ butuh mechanical bonding. Sama seperti itu, logikanya seperti itu. Jadi di situ sisa baretan daripada 600 tadi itu juga bisa bekerja untuk membuat mechanical bonding untuk daya rekat daripada epoxy itu, gitu ya lur ya. Oke, setelah tadi sudah saya jelaskan tentang pemilihan grid, amplas, terus mechanical bonding itu apa, mungkin logika yang simple dipahami seperti itu, gitu ya lur ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke sesi mixing ratio epoxy. Untuk epoxy saya pilih epoxy filler dari Niken untuk perbandingan 4:1. Nah, ini saya kasih trik sedikit. Ketika teman-teman ngaduknya pakai gelas biasa seperti itu kan gelas tidak lurus dari atas ke bawah. Nah, itu melainkan dia miring ya lur. Nah,
misalnya sudah digaris seperti itu, volume ketika makin naik itu volumenya akan berubah lebih lebar. Jadi di situ perlu dikurangi ya. Jadi untuk pengurangan volumenya itu dikurangi, misalnya 1 cm ya dikasih setengah cm. Misalnya gitu ya Lur ya. Jadi jangan disamain karena itu volumenya berbeda. Jadi makin ke atas itu makin besar volumenya karena itu gelasnya bentuknya miring. Sebenarnya gelas untuk mixing ratio itu lurus Lur. Nah gitu, karena berhubung gelas takarnya saya kemarin pecah, jadi saya pakai gelas biasa seperti itu. Oke, setelah kita jelaskan beberapa poin di depan tadi, mungkin ada poin lagi yang mungkin harus diperhatikan tentang pemilihan nozzle. Nah, untuk pemilihan nozzle di sini yang saya pakai itu 1.4. Nah, kalau untuk kita pengaplikasian epoksi atau jenis cat dasar seperti ini, kita pemilihan nozzle itu penting, minimal 13, 14, 15 sampai 18. Karena di sini notabene daripada epoksi sendiri itu sangat kental ya Lur ya. Kalau kita menggunakan nozzle yang lumayan kecil, otomatis kita akan merubah mixing ratio. Ketika kita mengaplikasikan epoksi seperti ini, yang perlu digarisbawahi adalah kita itu membutuhkan film atau lapisan supaya media ini benar-benar tercover oleh lapisan epoksi itu. Nah itu ya Lur ya. Terus keuntungan daripada pemakaian nozzle yang besar, kita hanya butuh 2 kali tembakan misalnya, itu sudah mendapatkan lapisan yang ideal. Terus pemakaian thinner yang sedikit, itu sudah bisa kita mengaplikasikan epoksi dan juga bisa mencegah atau meminimalisir yang namanya keriting. Beda halnya ketika teman-teman menggunakan nozzle yang kecil, itu akan lebih menurunkan viskositas, membuat epoksi itu lebih encer lagi karena penambahan thinner yang terlalu banyak, dan itu juga beresiko ketika kita mengaplikasikan epoksi di atas media cat lama seperti ini, itu akan cenderung lebih rawan yang namanya keriting. Dan untuk efisien waktu otomatis dia lebih kalah karena semakin encer epoksi semakin susah untuk mendapatkan film yang ideal, karena kita butuh mungkin 4 atau 5 kali tembakan baru mendapatkan hasil yang ideal. Nah kalau misalnya dipaksa dengan rasio thinner yang banyak, terus dipaksa nembaknya langsung jebret, langsung tebel, itu nggak bagus juga. Otomatis penguapan thinner lebih lambat dan bisa meresap ke bagian cat yang lama, itu bisa mengakibatkan yang namanya keriting gitu Lur. Oke, untuk tekniknya seperti itu. Dan efisien waktu tadi sudah saya jelaskan, lebih menang yang nozzle lebih besar gitu ya Lur ya. Oke, bisa dipahami. Oke, untuk pengaplikasian epoksi sudah selesai ya Lur ya. Nanti kita review. Nah oke Lur ya, ini setelah kita tembakin epoxy filler. Nah ini kan kondisi belum kering Lur, ini masih ada lengket-lengketnya. Oke, nanti kita lanjut ke next video untuk base coat correction. Ini kan kita sesi di epoxy correction, seberapa layak media kita naikkan epoxy gitu ya Lur ya. Kalau saya gabung ke sini, saya berdiri gini nungguin besok sampai pagi, kaki saya jempor Lur. Jadi untuk mempersingkat waktu, terus videonya biar durasinya nggak panjang, kita lanjut ke part 2 untuk sesi base coat correction. Oke Lur, sekalian menjawab atau membuatkan requestan dari teman kita yang sudah komen kemarin. Oke, see you. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.